Di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan instrumen penelitian berupa kuesioner. Namun sebelum itu silahkan di subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Seperti yang dijelaskan di video pembuka tadi, bahwa di sini saya akan jelaskan langkah-langkah pembuatan kuesioner. Nanti di akhir saya akan tunjukkan contoh ya, dari mulai variabel itu ada sampai pembuatan kuesioner untuk variabel-variabel itu. Sebelum ke langkah-langkahnya, ada beberapa konsep dasar yang perlu kalian pahami agar pemahaman mengenai pembuatan kuesioner atau instrumen penelitian ini bisa sempurna ya. Nah, hal yang perlu dipahami adalah pertama terkait variabel itu sendiri. Pada intinya di dalam penelitian kuantitatif khususnya, jadi ini khusus untuk penelitian kuantitatif ya, kita akan membuat instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert. Nah, pada intinya kita itu mengukur variabel di dalam penelitian kuantitatif. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengukur variabel. Nah, lalu kalau misalnya variabel-variabel yang udah jelas ukurannya, mungkin kita tidak perlu membuat satu instrumen pengukuran. Ya, namun tetap ada alat ukur ya. Misalnya variabel kita adalah panjang. Panjang itu kan satuannya adalah sentimeter. Panjang itu bisa diketahui, variabel panjang bisa diketahui dengan alat ukur atau instrumen. Contohnya apa? Penggaris. Nah, penggaris itu adalah alat ukur. Nah, ada variabel-variabel yang kita coba ukur dengan membangun sebuah instrumen penelitian berupa kuesioner. Dalam penelitian kuantitatif biasanya kuesioner itu akan dibuat skala Likert ya, atau skala Goodman juga bisa ya. Kita mengukur variabel. Intinya ke sana. Nah, kemudian kita harus paham mengenai konsep dari variabel itu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan konsep? Saya mengutip dari pendapat Woodruff. Konsep ini merupakan atau konsep ini didefinisikan sebagai ide atau gagasan yang relatif sempurna dan bermakna. Jadi kita harus membuat konsep variabel itu seperti apa menurut pendapat ahli. Ada pula pengertian konsep ini adalah suatu pengertian terhadap objek ya, suatu pengertian terhadap objek itu menurut Woodruff ya. Konsep merupakan suatu pengertian terhadap objek. Nah, objek di sini adalah variabel. Jadi kita harus bangun dulu teorinya, teori dari variabel tersebut. Itu konsep. Kemudian kalian harus paham konstruk dari variabel tersebut. Ya, setelah tahu konsep dari variabelnya atau pengertian atau teori dari variabel itu, kalian harus berupaya untuk mengkonstruk variabel. Nah, konstruk itu dapat diartikan suatu konsep yang telah dibatasi sehingga dapat diamati dan diukur. Nah, jadi variabel itu harus diukur. Jadi sebelum kita membuat kuesioner, kita harus konstruk dulu variabel sehingga kita mudah untuk membuat satu ukuran-ukuran yang mencapai variabel tersebut. Nah, untuk membantu pembuatan kuesioner atas variabel-variabel kalian, biasanya di bab 3 ya, di bab 3 di metode penelitian itu ada operasionalisasi variabel. Nah, itu adalah konstruk variabel ya. Kita operasionalkan variabel dari mulai konsep atau definisi, kemudian masuk ke dimensinya seperti apa,
masuk ke indikator seperti apa, lalu dari indikator-indikator itu kita buat sebuah poin-poin pernyataan untuk mengukur variabel tersebut. Nah, mudah-mudahan kebayang ya sampai di sini ya. Jadi di bab 3 itu ada operasionalisasi variabel yang bisa membantu yang akan jadi patokan yang akan jadi patokan kalian untuk membuat pernyataan kuesioner ya. Jadi intinya kita harus paham dulu dari variabel yang kalian teliti, kemudian didefinisikan variabelnya, kemudian dikonstruk bagaimana variabel itu diukur melalui apa? Melalui operasionalisasi variabel. Nanti ada tabelnya, di situ ada definisi, dimensi, indikator, kemudian itu yang akan dijadikan patokan untuk membuat pernyataan. Nah, pembuatan operasionalisasi variabel ini berdasar pada teori-teori yang ada di bab 2. Ya, jadi keterkaitannya begitu ya. Teori-teori yang ada di bab 2 itu setiap variabelnya ada kan teorinya sampai jelas gitu ya. Itu untuk membantu mengkonstruk variabel sebetulnya di sana. Kemudian di bab 3 kita buatkan operasionalisasi variabel. Nanti itu mengacu ke bab 2 ya, di teori itu dioperasionalkan. Kemudian operasionalisasi variabel ini dijadikan patokan untuk pembuatan kuesioner. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan coba tunjukkan contoh ya dari sebuah skripsi bagaimana suatu kuesioner atau instrumen penelitian ini dibangun. Oke, nah saya akan coba tunjukkan contoh dari penjelasan yang saya sudah jelaskan. Mudah-mudahan ini bisa memperkuat pemahaman teman-teman. Saya punya sebuah operasional variabel. Contoh operasional variabel ini ya. Kalau dilihat judul di sini adalah pengaruh religiusitas dan pengetahuan terhadap minat ya. Ada 3 variabel. Pertama ada religiusitas, kemudian pengetahuan, lalu minat. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan, bagaimana kita ini bisa mengukur ini religiusitas, kemudian kita ukur pengetahuan dan kita ukur minat. Kita langsung saja. Tadi kita bicara operasionalisasi variabel. Kita langsung saja ke operasionalisasi variabel. Ada di bab 3. Kita lihat daftar isinya. Oke, bab 3. Oke, ini ya. Bab 3 operasionalisasi variabel. Nah, ini ya. Nah, kita tadi bicara konsep, ini definisi ya. Misalnya kita ngambil teori dengan definisinya ini. Kemudian dari definisi ini kita konstruk ya menjadi dimensi lalu indikator. Nah, dimensi dari religiusitas ini pun ada teorinya ya. Jadi teman-teman cari dimensi-dimensi atas variabel ini di literatur-literatur yang teman-teman gunakan, bisa di artikel ilmiah ya. Kemudian dari dimensi ini dibuat indikator. Nah, indikator sama, indikator pun teman-teman harus cari referensi-referensi terkait ini. Ya, jadi harus berdasar semuanya. Nah, ini contoh operasional variabel. Nah, kemudian untuk variabel pengetahuan pun sama ya, kita buat konsepnya seperti apa, definisinya bagaimana, ini pun berdasar ada teorinya. Kemudian dimensi dan indikator. Nah, item di sini adalah nomor, sebetulnya ya, nomor dari pernyataan untuk indikator ini. Jadi dalam membangun sebuah dimensi dan indikator itu harus berdasar. Teman-teman bisa cari referensi-referensi di artikel-artikel yang bereputasi tentunya ya, jurnal-jurnalnya ya. Jadi ini ya, dimensi dan indikator ini diambil dari bab 2. Dari studi pustaka di bab 2 masuk ke sini ya.
Setiap variabelnya akan dibuatkan operasional variabel. Begitupun variabel minat. Nah, ini ada definisinya, indikatornya apa. Nah, di sini baru kita buat kuesioner. Kita lihat ya, biar mudah saya lihat lampirannya ada kuesionernya. Kita ambil satu variabel aja, contoh satu variabel misalnya pengetahuan ya. Kita ambil, kita copy. Oke, kita lihat operasional variabel yang pengetahuan. Kita lihat, sorry ya, ini banyak halamannya jadi harus saya scroll ke atas. Mana nih? Ada di atas ternyata. Oke. Nah, ini ya, kita ambil yang pengetahuan. Kita copy saja. Nah, kita lihat di sini. Oke ya. Nah, di sini pengetahuan operasional variabelnya begini. Ada pengetahuan produk untuk dimensinya, kemudian pengetahuan pembelian dan pengetahuan pemakaian. Ini harus berdasar ya, ada sumbernya, merujuk ke teori-teori yang digunakan di bab 2, termasuk indikator. Nah, dari indikator misalnya pengetahuan atribut produk. Nah, di sini item pernyataannya ada 12, 13, 14, 16. Kita lihat. Nah, ini pengetahuan produk, dimensinya, kemudian indikatornya pengetahuan kepuasan produk. Ini dibuat pernyataan. Nah, baiknya dalam membuat pernyataan di sini, ini mengadaptasi dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Itu lebih bagus lagi. Kita adaptasikan kuesioner dari penelitian sebelumnya, kemudian kita sesuaikan dengan kondisi penelitian kita. Ya, jadi dalam pembuatan kuesioner pun kita tidak seenak kita ya, meskipun merujuk kepada indikator, tapi kita harus coba cari kuesioner yang sudah pernah dipakai oleh peneliti sebelumnya. Lalu kita adaptasikan dan sesuaikan dengan kondisi penelitian kita. Seperti itu. Yang mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini langkah-langkah pembuatan instrumen penelitian skala Likert ya. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau penjelasan yang kurang dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.